Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pelajaran tematik ya. Nah, kita sudah sampai di tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Persatuan dalam keberagaman. Nah, bisa disimak bu penanya, dibuka. Ini ya, halaman 98 ya. Perbedaan terdapat di sekitar kita, misalnya perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan tetap harus dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mau bermain dengan teman, walaupun terdapat perbedaan, sikap saling menghargai dan saling menghormati antara teman harus dipelihara agar terwujud persatuan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital pada nama diri. Nah, kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan nama ganti Tuhan kemarin ya, di pembelajaran pertama. Nah, selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Nah, bacalah cerita berikut dengan seksama. Bun dibacakan ya, kalian menyimaknya ya. Sore ini Fitri bersama ayah, ibu, dan kakak membersihkan halaman rumah. Ayah Fitri bertugas memotong rumput. Ibu Fitri bertugas menyapu halaman. Kakak Fitri dan Fitri bertugas menanam dan memberi pupuk pada tanaman. Fitri dan kakaknya sangat kompak. Kakak Fitri bernama Dina. Fitri sayang sekali kepada ayah, ibu, dan kakak Dina. Rasa sayang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada cerita tersebut, Fitri dan Dina adalah nama diri, ya, nama orang, ya. Huruf pertama pada nama diri harus ditulis dengan huruf kapital, ya, seperti ini ya, yang belum ditebali tulisannya ini ya. Nah, F-nya kapital, ini juga D-nya kapital, huruf kapital ya, karena merupakan nama diri ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke PJOK ya. Bermain menirukan gerakan binatang di air. Nah, Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Nah, bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Nah, dibacakan Bu Indi ya. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Nah, permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Nah, awali dengan home pimpa. Nah, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Nah, anak tersebut akan menyanyi ikuti aku. Nah, sambil anak menirukan gaya seekor binatang, misalnya monyet berjalan. Nah, anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Nah, setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Nah, dia juga bernyanyi ikuti aku. Nah, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Nah, binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Nah, begitu seterusnya ya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan
gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Nah, dia akan mendapat hukuman. Hukumannya bernyanyi sambil menari. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air seperti berikut ya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini yang ada di tengah bilangnya, ikuti aku. Nah, sambil memperagakan cara binatang berjalan ya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya, Bunda mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.